Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi mbak-mbak semuanya kelas 4. Apa kabar semuanya? Sehat semua ya? Nah, pada pertemuan kali ini ya sekali-sekali Ustadz pakai video ya, biar nggak bosen. Nah, jadi pada pertemuan fikih kali ini kita akan belajar mengenai manfaat zakat, kemudian infak, kemudian juga sedekah. Nah, cuman nanti menyesuaikan dengan durasi waktunya ya. Nah, sebelum mulai mari bersama-sama kita mengucapkan syukur alhamdulillah karena kita sampai saat ini masih diberi nikmat hidup, bisa makan, bisa minum, bisa tidur nyenyak dan banyak sekali. Ya, bersama-sama kita melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, langsung saja manfaat yang pertama adalah manfaat zakat. Nah, manfaat zakat, ada yang tahu sebelumnya pengertian zakat apa? Kemarin kan kita sudah belajar tentang pengertian zakat ya. Nah, zakat itu adalah salah satu ibadah wajib yang harus dilaksanakan setelah melaksanakan ibadah Ramadan atau puasa Ramadan. Nah, zakat ini adalah suatu ibadah yang digunakan untuk menyempurnakan puasanya tersebut. Dan siapapun yang hidup itu wajib untuk dizakati, baik itu bayi, baik itu Pak D, Bu D, Pak semuanya lah kayak gitu ya. Nah, lebih singkat lagi, zakat itu kan ada dua ya berarti ya. Maksudnya personnya atau objeknya atau siapa aja yang terlibat di zakat tersebut. Yang pertama adalah yang memberi dan yang kedua adalah yang menerima. Kalau bahasanya, kalau semisal yang memberi ini adalah muzaki, nah kalau yang menerima ini namanya mustahik. Nah, jadi manfaat dari zakat yang pertama adalah menyuburkan sifat-sifat kebaikan dan meningkatkan harta. Nah, jadi kalau semisal zakat kita malah lebih bukan dalam artian berkurang ya hartanya ya, malah ditingkatkan dan juga sifat-sifat kebaikannya malah justru akan tumbuh. Nah, berbeda kalau semisal enggan zakat mungkin malah dapat karma, misalkan nauzubillah yang harusnya punya rumah kemudian rumahnya kebakar. Nauzubillah ya, misalkan ya kayak gitu. Kemudian menolong mustahik itu tadi apa yang menerima dalam menjalankan ibadahnya. Nah, kan kita nggak tahu ya yang namanya mustahik itu kondisinya kayak apa, mungkin dia kelaparan, mungkin dia nggak punya baju. Nah, dengan kita itu berzakat terutama dalam hal bahan makanan pokok, karena zakat itu kan dalam artian khusus lebih ke makanan pokok ya. Nah, itu membantu mereka dalam hidup sehari-hari, terutama dalam hal makan. Nah, kemudian ada salah satu juga mungkin ada penyampaian seperti ini bahwasanya kalau pengen dapat pahalanya orang berpuasa maka berilah mereka makanan atau hidangan untuk berbuka puasa. Nah, ini bisa dijadiin salah satu semacam nyebutnya asimilasi persamaan bahwasanya kalau misal kita memberi zakat kepada orang itu ternyata kita juga bisa dapetin loh ibadahnya orang-orang tersebut mungkin ya. Nah, kemudian yang keempat adalah ketiga ya kayaknya ya. Yang ketiga adalah membersihkan sifat kikir. Nah, kikir ini adalah sama artinya dengan pelit. Kemudian juga menghindarkan dari sifat sombong dan sifat tercela lainnya. Nah, ini nggak Ustadz jelasin ya karena sudah jelas. Yang keempat adalah mendidik agar bersifat pemurah dan amanah. Jadi kan sudah disampaikan bahwasanya 2,5% dari harta kita itu adalah milik orang yang tidak punya. Nah, ini salah satu sifat amanahnya kalau misal kita zakat kayak gitu. Nah, kemudian juga adalah bersifat pemurah. Nah, ngapain sih duit itu dipegang-pegang atau misal harta itu terlalu kenceng untuk dipegangin, karena toh nantinya juga semuanya kembali ke Allah kan. Nah, jadi ya tidak apa-apa lah kalau misal kita sering-sering berinfak dan seterusnya, apalagi zakat ya yang wajib. Kemudian yang kelima adalah ungkapan syukur atas nikmat kekayaan yang diberikan kepada si pemberi. Jadi salah satu bentuk syukurnya adalah kita berzakat. Nah, kemudian juga selanjutnya adalah dapat menjaga timbulnya sifat-sifat atau perbuatan kejahatan. Nah, zakat ini kan itu juga selain ibadah juga sifatnya sosial. Karena kenapa? Sifatnya sosial karena kita bisa membantu orang-orang yang notabene-nya orang-orang yang itu berkekurangan atau semisal dia itu belum berkecukupan. Jadi
Kan sering sekali nih kalau semisal kejahatan itu timbul kadangkala karena sifat kepepet, bahasanya kan kayak gitu. Udah nggak punya duit, akhirnya mohon maaf misalkan ngambil makanan di Alfamart, di Indomaret dan seterusnya kayak gitu, atau bahkan mencuri, segala macam lah, sifat-sifat yang dalam artian itu adalah kejahatan. Kemudian yang terakhir adalah dapat mendekatkan hubungan kasih sama antara si kaya dan si miskin. Nah, jadi si kaya ini pun juga dekat sama si miskin, dan si miskin ini pun juga menghormati si kaya karena orang tersebut pemurah, karena orang tersebut mampu memberikan zakat dan juga memberikan hal-hal tersebut yang itu sangat dibutuhkan oleh si miskin misalkan. Nah, kayak gitu ya manfaat zakat. Nah, kemudian ada yang namanya manfaat infak. Nah, manfaat infak ini langsung saja ya. Yang pertama menambah keimanan. Nah, sebelumnya infak ini kan itu digunakan untuk, biasanya kalau di masjid misalkan itu dikeluarkan untuk kepentingan keagamaan, mulai dari pengajian, mulai dari pembangunan masjid dan banyak sekali lah. Nah, intinya ini lebih ke kepentingan tempat ibadah. Otomatis ini lebih ke orang-orang Islamnya itu sendiri ya. Nah, makanya yang pertama adalah menambah keimanan kita. Yang kedua sebagai bekal di akhirat, jelas ya, karena kalau semisal kita berinfak misalkan taruhlah 10.000, kok kemudian 10.000-nya itu buat beli semen, buat beli pasir dan dibentuk kebangunan, ya otomatis apa yang akan kita dapatkan dalam artian soal pahalanya itu mengalir walaupun sampai kita sudah meninggal. Nah, jadi kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah menambah rezeki dan keberkahan. Jadi jelas ya, ada ungkapan kayak gini, mbak-mbak semuanya. Orang ada yang dikasih 10.000 itu senang dan sudah bersyukur banget. Nah, ada orang yang dapat 100.000 tapi masih aja ngerasa kurang. Nah, ini adalah konsep keberkahan. Jadi belum tentu yang banyak ini itu menyenangkan dan belum tentu juga yang sedikit itu menyusahkan. Nah, karena ada konsep keberkahan dalam Islam. Jadi besar kecilnya itu tergantung berkah atau enggaknya. Nah, seringkali kan juga diceritain kalau semisal di TV-TV misalkan ayahnya atau orang tuanya itu kerjanya mohon maaf misalkan sebagai pemulung atau cuma hanya sebagai tukang gudeg lah, di Jogja ada kemarin. Tapi anaknya itu bisa sekolah sampai S1 bahkan S2. Nah, itu kan berarti berkah sekali ya apa yang mereka dapatkan. Nah, dan bahkan mungkin orang yang mohon maaf orang tuanya dokter dan seterusnya, itu ya anaknya sekolahnya cuma misalkan SMA aja dan ya kayak gitulah. Nah, makanya konsep keberkahan itu sangat kita junjung. Nah, kemudian yang keempat adalah memperkokoh persaudaraan sesama muslim. Jelas ya, karena ini karena kegiatan masjid kan bisa untuk menyantuni orang-orang di sekitar masjid dan banyak sekali kegiatannya. Nah, kemudian meningkatkan syiar Islam, jelas, karena kalau misal infak itu digunakan untuk pengajian berarti kita juga ikut turut serta dalam mensiarkan agama Islam ya. Dan yang terakhir adalah terwujudnya sarana ibadah dan tempat belajar agama bagi umat Islam. Nah, ini salah satu bentuk tadi kalau semisal duitnya itu digunakan untuk membangun masjid dan juga misalkan membangun gedung TPA. Nah, kan biasanya TPA jadiin satu sama tempat masjid ya. Nah, sepertinya itu saja pertemuan pada kali ini, manfaat zakat dan infak. Untuk lebih lanjutnya, tugasnya insya Allah akan Ustadz sampaikan dalam teks di bawah ini. Maksudnya teks yang akan Ustadz share nanti ya. Nah, cukup sekian. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Semangat terus, sehat terus. Jangan lupa ibadah dan jangan lupa bersyukur. Dah ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.